Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari SMP Islam Al-Azhar 31 Bekasi, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Semarang. Ikuti pembelajaran IPA pada siang hari ini. Ikuti pembelajaran siang hari ini di Lab Biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bertemu lagi di pelajaran Hari IPA pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon Ketua Kelas Omar untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bersiap, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, khusyukkan hati, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas. Ya, kelas 9A hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Oh, Fauzan nggak masuk. Kenapa Fauzan nggak masuk? Oh, sakit. Kita doakan semoga Fauzan diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa di kelas kita. Amin ya rabbal. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai kewawasan sifat yang dipelajari sama ilmu genetika. Ada yang masih ingat siapa bapak genetika kita? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Wama. Gregor Johann Mendel. Nah, Pak Fauzi mau bertanya. Ini merupakan pertanyaan informatif. Ya, Pak Fauzi ini membawa kertas yang namanya isi hara. Pernah nggak kalian mengetes mata menggunakan ini? Ya, jadi ini namanya adalah kertas tes isi hara. Oke, untuk mengetesnya, ya perhatikan PowerPoint yang berikut. Oke, Pak Fauzi hitung sampai 3. Angka berapakah yang ada pada PowerPoint di depan sebagai bentuk untuk apakah kalian mengalami buta warna atau tidak? Pak Koji hitung sampai 3. 1, 2, 3. Angka berapa ini? 12. Oke, angka 12. Oke, next. Angka berapakah ini? 13. Good. Selanjutnya, tes isi hara yang ketiga. Angka berapa yang pertama? 7. Yang kedua? Di pembelajaran siang hari ini Pak Fauzi mempunyai kata motivasi. Ya, siapa yang ingin membacakan kata motivasi hari ini? Oke, silakan Jauzia. Indonesia lebih baik dari kekayaan. Oke, good. Itu harus dijaga sedangkan ilmu menjaga kamu. Betul, nah. Ilmu itu yang akan menjaga kamu, nah. Baik di dunia maupun di akhirat. Selain ilmu, ya ada yang paling penting, ya sesuai dengan slogan Al-Azhar 31 Bekasi. Yang paling penting kita mengedepankan apa? Adab dan akhlak. Ya, insya Allah kalau kalian misalnya kognitif ilmu kalian bagus, adab kalian bagus, akhlak kalian bagus, insya Allah kalian menjadi orang yang sukses dan membanggakan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Fauzi ingin menyampaikan apa sih KD, indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, KD pembelajaran hari ini ya yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menghubungkan materi genetik dengan pewarisan sifat. Ada yang bisa lanjut lagi? Ya, silakan Raffi. Mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Oke, good. Yang ketiga, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat warna kulit. Perhatikan
gambar yang ada di depan. Nah, ini sebagai orientasi masalah yang harus kalian perhatikan. Nah, di depan ini ada gambar keluarga yang mempunyai kelainan kulit, ya. Ada yang tidak mengandung pigmen melanin, tetapi ada yang mempunyai pigmen melanin, ya. Nah, kemudian orientasi masalah yang kedua itu adalah terkait apa sih hemofilia. Hemofilia ini kan darah sulit membeku, ya. Biasanya ini yang namanya ada perempuan, ada laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya ada carrier. Nah, carrier itu maksudnya apa? Jadi kayak neneknya itu dia mempunyai hemofilia, tapi si ibunya ini tidak. Nah, kalau misalnya ini dia tidak punya hemofilia, tapi neneknya ini hemofilia, berarti ada pembawa. Kalau misalnya ada pembawa, itu disebut sebagai carrier. Ini merupakan terkait hemofilia. Nanti kalian bisa literasi di LKPD yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya buta warna. Buta warna juga sama, nah, ya. Ada perempuan itu di LKPD ada yang namanya genotipnya. XC besar menunjukkan itu genotip normal. XC besar, XC kecil karena di heterozigot. Berarti terima kasih. Oke, kalian sudah membentuk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang Pak Fauzi akan membagikan LKPD-nya. Mohon kepada perwakilan ketua kelas silakan untuk membagikan kelompok, membantu Pak Fauzi untuk membagikannya kepada rekan kalian. Silakan, Pak.
Ya. Ya, jangan lupa nah fenotip sama genotipnya ya. Fenotip, genotip, persentase itu menunjukkan numerasi ya. Numerasinya itu seperti apa? Kalau literasi kan sudah di kalian, sekarang kalian temukan numerasinya. Berapa persentase yang albino, yang normal maupun yang tidak ya. Yang sesuai dengan LKPD kalian. Ya, silakan. Berarti bisa lanjut ya, bisa lanjut ke LKPD yang kedua. Ya, silakan. Nah, oke. Sekarang kita dengar presentasi dari kelompok pertama. Silakan Nurul Kamila. Ya, yang nomor 1 Nurul Kamila. Ya, silakan berdiri di sini. Ya. Ya, silakan Nurul Kamila. Yang ini coba. Yang pertama itu apa Nurul Kamila? Berdasarkan hasil diskusi, Mohon dengarkan. ciri seseorang yang menderita albino yang pertama mempunyai kulit dan rambut abnormal yaitu berwarna putih susu atau pucat, memiliki iris merah muda atau biru dengan pupil merah tetapi tidak semua. Yang ketiga, hilangnya pigmen melanin pada mata, kulit dan rambut. Dan yang terakhir, rambut jauh dan rambut dekat yang sangat ekstrim. Oke, yang kedua. Kelainan ini masuk ke dalam salah satu jenis kelainan genetis karena albino adalah kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Yang ketiga, apabila seorang wanita normal dengan genotip A besar A kecil menikah dengan laki-laki albino dengan genotip A kecil A kecil, persentase anak mereka terlahir normal adalah wanita normal menikah dengan pria albino. Rasio fenotipnya albino normal 1:1, 50%, 50%. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok lain ada yang mau maju silakan untuk yang hemofilia. Siapa? Oke, silakan Maulida. Yuk, silakan Maulida. Yuk, silakan ini. Yuk, terima kasih dulu. Yuk, nomor 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok hemofilia. Yang pertama adalah mudah memar, yang kedua sering mimisan, yang ketiga nyeri sendi, dan yang keempat mati rasa, yang kelima kerusakan sendi. Oke, good. Pertanyaan kedua, kenapa kelainan ini masuk ke dalam satu jenis kelainan genetis? Karena hemofilia adalah kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Dan yang ketiga, hemofilia merupakan salah satu kelainan genetis yang terpaut kromosom X. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Terkait kromosom X karena penyakit hemofilia terkait dan dibawa oleh kromosom X, baik yang terdapat pada induk betina maupun jantan, karena keduanya memiliki kromosom X. Untuk hasil jawaban yang di lembar ini, Harrier-nya 25%, hemofilianya 50%, dan normalnya 20%. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Maulida dan kawan-kawan. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait kelainan yang ketiga, buta warna, ada yang mau maju? Oh, Akbar, silakan Akbar. Ya, silakan Akbar. Boleh presentasikan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberitahu hasil diskusi kelompok saya yaitu tentang berlawanan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah cara yang paling baik untuk menentukan bahwa seseorang menderita buta warna? Jawabannya adalah karena buta warna memiliki banyak jenis, bukan hanya hitam itu saja. Karena penderita buta warna terkadang tidak menyadari kelainan tersebut. Maka cara yang paling baik adalah dengan melakukan tes buta warna. Pertanyaan kedua adalah kenapa kelainan ini masuk ke dalam salah satu jenis kelainan genetis? Karena buta warna adalah kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah orang yang menderita buta warna hanya dapat melihat warna hitam dan putih saja? Tidak, karena buta warna memiliki banyak jenis. Di antaranya adalah deuteranomalia, susah membedakan merah dan hijau; protanopia, susah membedakan merah dan kuning; tritanopia, susah melihat biru dan kuning; dan yang terakhir, rot monokromatis, hanya bisa melihat hitam, putih, abu-abu. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Akbar dan kawan-kawan. Ya, terkait albino, hemofilia, dan satu lagi adalah buta warna. Ini merupakan kelainan-kelainan yang terkait kromosom X. Kalian kan masih ingat kan yang namanya kromosom itu apa ya? Kromosom itu yang tahu, kalian masih ingat apa itu kromosom? Kromosom ada berapa jumlah kromosom manusia? Berapa pasang? Ada berapa? 23 pasang. Oke. Kalau totalnya berarti 40. Sama nggak sih nak? Jumlah kromosom kita dengan contohnya inilah dengan kura-kura, dengan kuda, dengan monyet sama atau beda? Beda. Ya, masing-masing jumlah kromosomnya itu beda. Nah, manusia itu 46 kromosom dengan 23 pasang. Nah, ini yang tadi, yang LKPD yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian diskusikan terkait itu albino, hemofilia, kemudian satu lagi adalah buta warna. Itu merupakan kelainan-kelainan yang berhubungan dengan kekuatan sifat yang sudah kita pelajari di genetika. Ya, nah kalian juga tadi sudah paham istilah-istilah genetika. Yang pertama itu ada monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Yang ketiga filial. Masih ingat filial itu apa? Keturunan. Kalau
Oke, terima kasih Akhtar. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua. Di bagian manakah kalian memperoleh pengetahuan yang paling banyak? Yuk, angkat tangan. Nah, materi apa yang paling banyak? Dari bagian mana pengetahuan paling banyak di materi PBL tentang kelainan pada pewarsan sifat? Ada lagi? Yuk. Halo, di mana? Di albino. Oke, jadi Halwa sudah tahu tentang albino. Ya, pengetahuan literasi tentang albino. Oke, good. Kemudian, apakah model PBL mendorong kalian menemukan ide-ide baru? Ya, iyanya kenapa? Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada siang hari ini? Senang berarti alhamdulillah. Oke, setelah refleksi, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum, praktikum tetap di lab ini. Praktikumnya adalah tentang bagaimana menyilangkan persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid. Ini motivasi untuk kalian kan sudah kelas 9 ya nak. Nah, kelas 9 paling juga pembelajaran tinggal beberapa bulan lagi. Sebentar lagi kalian akan mengalami asas akhir sumatif, akhir semester ya. Jadi kalian jaga kesehatan, tetap kalian fokus kepada cita-cita kalian yang mau masuk ke SMA unggulan. Dan akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalian bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran IPA pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah. Semoga ilmu pembelajaran pada hari ini menjadi berkah untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Fauzi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.